Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mania. Oke, kali ini kita membuat video di depan rumah ya guys ya. Jadi banyak sekali motor lewat ya, mohon maaf ya kalau keganggu audionya. Ya seperti itu, tetangga saya baru pulang. Dah, oke Sobat Mania. Jadi di video baru ini kita akan membahas yaitu tentang babak semifinal Timnas Putri di ajang SEA Games 2025. Ya, tentunya untuk ajang Timnas Putri ini memang kita tahu ya, untuk Timnas Putri kita lolos ke babak semifinal itu banyak sekali faktor-faktor yang tidak terduga dan akhirnya bisa mendukung Timnas kita lolos ke babak semifinal. Tentunya bukan saya meremehkan untuk Timnas Putri kita, enggak, tetapi ya memang kejadiannya seperti itu. Sebelumnya kita bahas dulu ya, yang pertama seperti apa sih kondisi Timnas Putri itu bisa lolos ke babak selanjutnya atau masuk babak semifinal. Tentunya untuk kualitas Timnas Putri kita di Asia Tenggara ini masih ketinggalan lah, untuk ketinggalan dari beberapa negara. Contohnya seperti Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Filipina, Kamboja, Malaysia, Singapura itu sebenarnya juga sudah duluan untuk timnas putrinya berkembangnya. Tetapi kita mengejar ya, apalagi timnas senior. Memang untuk timnas putri yang junior kita sudah termasuk lumayan ya guys ya. Jadi untuk lolosnya timnas putri ini sangat diuntungkan. Yang pertama, mundurnya Kamboja dari ajang SEA Games ini, karena Kamboja memang untuk SEA Games Thailand ini tidak ikut sama sekali dikarenakan ada konflik dengan negara Thailand sendiri. Jadi makanya daripada nanti ada ricuh atau apa, walaupun itu para peperangan apa, konflik antar negara, tetapi ya Kamboja sendiri intinya mengalah dan tidak akan ikut daripada ada apa-apa kepada para peserta dari Kamboja. Ya kita kan tidak tahu, itu kan untuk mengamankan warga negaranya sendiri. Dan disitulah keuntungan dari timnas Indonesia, dan akhirnya timnas Indonesia hanya bermain dua pertandingan saja. Dan untuk grup selanjutnya grup B itu 4 ya, jadi otomatis yang diambil satu grup dua posisi terbaik, jadi juara grup dan runner up untuk lolos ke babak semifinal ini. Berbeda dengan timnas putra kemarin. Timnas putra kemarin kan dibagi menjadi 3 grup, dan untuk runner up-nya diambil posisi runner up terbaik. Nah, kalau timnas putri ini tidak. Jadi sama masing-masing grup runner up-nya lolos ke babak semifinal karena hanya 2 saja ya. Itu satu. Dan yang kedua, kita lihat sebenarnya kita itu kita pertama kan bertanding dengan tuan rumah Thailand, kita tahu dibantai 8-0 ya. Tetapi di saat kita melawan Singapura, kita memang bagus dan karena bisa memenangkan gamenya. Karena kita tahu bahwa Singapura akan bermain lagi di game kedua itu melawan Thailand, dan tidak mungkin Thailand hanya mengalah, otomatis menang gitu, dan akhirnya lolos. Nah, berbeda di grup sebelah. Di grup sebelah yaitu di grup B, itu persaingannya sangat ketat. Bahkan ibaratnya kemarin ada Myanmar, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Itu persaingannya ketat, benar-benar ketat. Ya kita menyisikan Malaysia ya, karena Malaysia memang tidak dapat poin sama sekali di antara 3 ini. Myanmar, Vietnam, dan Filipina ini, bahkan Myanmar itu tidak lolos karena hanya agregat gol, dan dia bisa mengalahkan Filipina atau apa ya kemarin. Intinya tiga tim ini sama-sama poin 6, tetapi yang tidak lolos adalah Myanmar ya. Ini mengecualikan Malaysia karena Myanmar poinnya sama, hanya kalah gol saja. Itu saja. Berarti
agregat gol, poin plus lah, poin plus dari golnya. Nah, itu kalah. Akhirnya yang lolos Filipina dan eh, Vietnam ya. Filipina menjadi runner up. Dan gini, ini tadi permainannya yaitu sudah bermain untuk Vietnam melawan timnas Indonesia, karena Vietnam menjadi juara grup dan timnas Indonesia menjadi runner up, dan akhirnya bertemu dan menjadi pertemuan di sore tadi, dan kita dibantai juga di babak semifinal ini oleh Vietnam. Dibantainya wah nggak main-main, 5-0 guys, 5-0. Otomatis untuk kesempatan timnas Indonesia Putri untuk maju ke babak selanjutnya ya udah tinggal berharap mendapatkan perak ya kan. Tetapi realistisnya otomatis kita tidak dapat lah, karena saya bikin video ini untuk pertandingan di Thailand melawan Filipina ini belum selesai ya, dan hasilnya masih 0-0 loh ya, masih 1-1, dan hasilnya itu masih 1-1. Di menit akhir Filipina ngegulin, padahal ini main lawan tuan rumah loh ya, tuan rumah ngegulin di menit 50 berapa tadi. Di menit akhir mau hampir ke menit ke 90 Filipina ngegulin, berarti kan masih 1-1. Dan saya bikin video ini saya tidak tahu siapa yang lolos, apakah nanti adu penalti ataupun ada yang ngegulin lagi. Jadi intinya gini, dari dua pertandingan semifinal yang antara Thailand dan Vietnam, ini adalah tim yang berat gitu loh. Jadi kemungkinan besar timnas Indonesia akan melawan salah satu dari ini kan, antara Thailand dan Filipina. Nah, Thailand saja kita kebantai, dan Filipina bisa ngimbangi Thailand gitu. Jika nanti kita ketemu Thailand, otomatis ya alamannya nggak tahu seperti apa nanti, apalagi bermainnya di Thailand. Kalau kita mau bertemu dengan Filipina, kita tahu Filipina bisa mengimbangi Thailand. Nah, jadi intinya berat juga gitu loh untuk timnas putri kita ya, karena kita tahu juga ya, untuk liga saja kita belum sesempurna yang lain, bahkan sudah ada atau belum nggak tahu. Mungkin kalau turnamen ada, tapi kalau liga belum ada ya untuk di Indonesia. Ya saya tidak menjelekkan atau apa, tapi realistisnya kemungkinan timnas Indonesia tidak akan mendapatkan medali apapun lah dari SEA Games ini untuk sepak bola putrinya. Ya tapi mending ya kita masih diuntungkan, tetapi masih bisa menang daripada kemarin ya kan, timnas putra kocak anjane gaplek getun aku bola korek asik lho, gelem delok maksudnya, menang bener menang, tapi ngapain kok sampai kebobolan itu loh. Coba kemarin tidak kebobolan, nah ini berandai-andai lagi kan, coba tidak kebobolan kita masukkan 3 gol kita lolos, tetapi kita tahu kita kebobolan satu selesai, kita butuh 4 gol dan akhirnya nangis. Ya itu, padahal kita sudah diuntungkan karena apa, yang pertama kita 4 tinggal 3. Kenapa? Di pertandingan pertama kita juga kalah, Filipina juga. Jadi ya itulah Indonesia ya. Ya sebenarnya Indonesia ini setelah kegagalan masuk Piala Dunia itu masih ada konflik mungkin internal ya di dalam. Ya itulah sobat mania untuk pembahasan kali ini. Tentunya saya tetap junjung sportivitas ya, tidak apa-apa. Untuk timnas putri kita semangat terus dan selalu berkembang, karena kita masih belajar semua ya. Dan untuk pencapaian ini tidak apa-apa lah, ini sudah bagus daripada timnas putra, itu aja lah intinya ya. Oke, mungkin itu saja sobat mania untuk informasi kali ini, dan tentunya jangan lupa dukung terus channel Sudut Gawang dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa tetap junjung sportivitas. Dan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.